keberadaan Gibran di Pak Prabowo dan koalisi Indonesia Maju dalam konteks head to head dengan Anies, dengan Ganjar, itu Bang Fahri melihat siapa yang akan diambil basisnya, apakah di sisi Mas Anies atau di sisi Ganjar? Pertama-tama yang penting kita setia dengan idenya dulu. Oke. Ya, soal menang kalah itu kan kita nggak tahu lah. Ya, ada dalam perhitungan strategi kita. Tapi kalau kita setia dengan gagasan ini, akhirnya posisinya Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh mudah dibela gitu. Dan ini yang kita anggap akan menyebabkan, mohon maaf aja, itu publik akan cenderung kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Meskipun gitu. sekarang relatif sentimennya enggak juga. Ini kan keributan dari elit Jakarta aja sebenarnya yang kita harus atasi ya, karena memang sudah ada dua ekstrim kan. Ini mohon maaf menyebut istilah ini karena memang inilah identifikasi kita yang lalu. Yang lalu ini kan yang bertarung itu kan dua ekstrim yang dikendalikan oleh dua pihak yang berbeda gitu. Yang satu itu di sebelah kanan gitu ya, yang pernah nempel di belakang Pak Prabowo gitu. Yang satu di sebelah kiri pernah nempel di belakangnya Pak Jokowi gitu. Tapi kemudian Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu. Orang-orang yang cuma melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu punya itikat baik untuk menyatukan bangsa, stay dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi yang tidak mau, tentu dia tetap akan menjadi radikal dan lari ke kanan, yang pernah di belakang Pak Prabowo, dan yang pernah di belakang Pak Jokowi dia lari ke kiri secara ekstrim, dan bahkan sekarang memaki-maki kelompok tengah ini, atau Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang mengikhtiarkan satu rekonsiliasi besar berikutnya. Saya percaya dengan konsistensi sikap dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang diwakili oleh Mas Gibran, mewakili 60% pemilih pemula sekarang ini, pemilih pemuda juga gitu ya, itu akan ngumpul ke tengah. Dan itulah yang menjelaskan kenapa survei mengatakan bahwa mereka itu bisa menang satu putaran. Karena itu tadi, kelihatannya orang-orang akan lebih memilih di tengah, tidak konflik kiri dan kanan, ya ini rekonsiliatif. Kita menghadapi isu keamanan dunia dan keamanan nasional kita juga terancam, kita perlu figur kuat seperti Pak Prabowo. Tapi pada saat yang sama kita memerlukan simbol dari generasi muda dan rekonsiliasi, sehingga kami membayangkan memang semuanya akan ngumpul di tengah. Dan itu ada juga loh di PD Perjuangan dan di Nasdem itu konsep bahwa ini di tengah membangun bersama itu juga sama. Ya, tapi itu tadi itu dulu yang saya kritik kepada kawan saya. Saya bilang kalau kamu menjadi figur tengah, hati-hati melangkah. Ya. Terus terang ya, Anda tahu kan saya berasal dari satu partai yang sangat di kanan, nyeretnya ke tengah susah. Susah nyeretnya ke tengah. Elemen-elemen yang mohon maaf ya, agak ekstrim itu susah dikendalikan gitu. Nah sama mungkin juga yang di kiri juga demikian. Nah sebenarnya figur-figur seperti Nasdem, Mas Anies itu kan sebenarnya orang tengah. Tapi karena menyeret diri terlalu jauh ke kanan, itulah yang menyebabkannya susah. Dan orang itu sudah kadung menjadikan dia hero, dia nggak bisa melemah lagi. Padahal pada dasarnya dia pingin menjadi figur tengah, nggak bisa lagi, udah kena seret. Nah kita kan mau berpolitik ini nggak mau diseret-seret juga. Kita mau punya determinasi bahwa negara harus berjalan ke arah sana dan kita mau menjadi bangsa yang menjaga silaturahmi, menjaga rekonsiliasi.